A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat isya merangkap sholat tarawih Masjid Atlas rahimakumullah. Mohon izin seperti biasa sebelum pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam tarawih malam ini yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Cokro Saihu, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memimpin sholat isya berjamaah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan memimpin sholat tarawih berjamaah. Adapun untuk khatib dan imam tarawih besok malam, insya Allah akan dipimpin oleh yang terhormat Haji Usman Nurul Hakim. Adapun untuk pemateri kultum subuh nanti, insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muksir Sayaman. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja kami selalu ingatkan untuk ketertiban dan kekhusyuan ibadah sholat tarawih pada kesempatan malam hari dilaksanakan. Mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adik, anak-anak, dimohon ketika sholat tarawih sedang berlangsung untuk tidak berbicara, tidak bercanda, tidak bermain-main, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz amin. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk kecrek tadi malam terkumpul sebesar Rp320.000. Untuk selanjutnya kecrek harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan katsiran. Para jemaah sekalian yang telah menginfakkan, menyedekahkan sebagian hartanya, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran bagi para donatur, para jamaah warga RW 13 sekalian yang telah berpartisipasi dalam program iftar atau pengadaan takjil, pengadaan makanan untuk berbuka di Masjid Atlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap usahanya dan Allah Subhanahu wa taala semoga melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, perlu kami sampaikan bahwa DKM Atlas menerima dan menyalurkan titipan zakat, fitrah, infak, sedekah, fidyah dan lain-lainnya. Untuk itu, para jamaah sekalian yang ingin menunaikan zakat fitrahnya, sedekah, infak, dan fidyahnya, silakan bisa langsung datang ke pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun untuk besaran zakat fitrah untuk beras 2,5 kg atau setara dengan 3, liter beras. Adapun kalau dikonversi ke rupiah sebesar Rp40.000 per jiwa atau per orang. Adapun untuk besaran fidyah sebesar Rp45.000 atau menyesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi oleh para jamaah sekalian. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, insya Allah DKM Atlas akan menyelenggarakan program santunan untuk duafa. Tentu saja bagi para jamaah sekalian, para donatur sekalian yang ingin berpartisipasi dalam program acara tersebut, silakan bisa langsung datang ke sekretariat DKM Atlas atau pusat layanan informasi jamaah DKM Atlas, atau dengan cara mentransfer ke rekening atas nama DKM Atlas dengan nomor rekening 2022 3033 44 Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451. Adapun para jamaah sekalian, untuk santunan duafa, alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sebesar Rp10.600.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala
berlipat gandakan pahala para donatur jamaah sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya para jamaah sekalian, insya Allah DKM Atlas di 10 terakhir bulan Ramadan akan mengadakan program iktikaf, dilanjutkan dengan sahur bersama. Untuk itu bagi para jamaah sekalian yang ingin berpartisipasi dalam acara tersebut, silakan bisa langsung datang ke Masjid Atlas. Yang terakhir para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja selalu kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah atau kesulitan, semoga Allah senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap kesulitan dan permasalahannya. Dan wabil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jemaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan unzila fihi Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun malam yahqqa atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat jamaah salat tarawih dan isya Masjid Atlas yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur Allah Ta'ala sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, baik keperluan hidup kita, nikmat sehat, dan nikmat amal-amal agama. Kita bersyukur dari hati yang paling dalam, kita masih diberikan taufik untuk menjalankan ibadah puasa, kemudian tarawih, qiyamul lail, dan tilawah Al-Quran. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan itu 3 hari lagi, bertemu dengan malam yang mulia, puncaknya Ramadan nanti, yaitu Lailatul Qadar, dan akhirnya adalah Idul Fitri, bersihnya kita dari dosa-dosa. Hadirin wa hadirat rahmatullah. Suatu ketika Rasulullah SAW merenung sedih, tafakur mentadaburi keadaan umatnya. Siapa Rasulullah SAW? Kita semuanya. Sampai hari ini, sampai nanti bayi yang terakhir lahir sebelum kiamat itu umat Rasulullah SAW. Yang disedihkan Rasulullah SAW adalah umatku ini umat yang akhir, umurnya pendek-pendek, 60-70 tahun rata-rata, dan ibadahnya lemah-lemah. Sedangkan umat dahulu, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, ribuan tahun, dan ibadahnya kuat-kuat. Maka Rasulullah SAW sedih, memikirkan keadaan umatku. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bercerita pada sahabat, dulu di zaman nabi-nabi dahulu di kalangan Bani Israel, ada kaum Bani Israel ini ibadahnya itu ratusan tahun. Umatnya Nabi Musa itu 450 tahun beribadah tanpa bermaksiat pada Allah, dan makanya dari mana asal tidak buat dosa. Kemudian Rasulullah SAW cerita, di zaman Bani Israel pun ada
orang dahulu jihad fisabilillah 1000 tahun. Nabi Ayub, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Hizkil, Nabi Yusuf. Ini berjajar Allah ribuan tahun. Kalau kita lihat kisah Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya saja 950 tahun dan fisik mereka pun tinggi-tinggi dulu. Diceritakan dalam riwayat Quran lebih 30 meter setinggi pohon kelapa sekarang. Maka ketika Rasulullah SAW bercerita tentang ibadahnya umat-umat dahulu, begitu kuatnya, begitu hebatnya, ribuan tahun, maka sahabat Nabi terperangah, terperanjat. Hebat sekali. Kita tidak ada apa-apa. Sahabat-sahabat Nabi terbengong-bengong. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan malam kemuliaan. Malam kemuliaan di sini ada dua dasar ulama. Pertama, yaitu malam diturunkan Al-Quran, yaitu ada ulama dua pendapat 17 Ramadan dan ada berpendapat di 10 akhir Ramadan, ya, malam ganjil. Maka ketika turun ayat ini, sahabat pun merasa gembira. Sehingga ayat selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini yang menjadikan sahabat gembira. Sehingga hadis nanti surga ini diharapkan umat-umat dahulu yang ibadahnya ribuan tahun ini sebelum umat Rasulullah masuk surga lebih dulu. Ini hebatnya umat Rasulullah SAW, keistimewaan umat Rasulullah SAW. Maka ulama menjelaskan satu malam Lailatul Qadar, kalau kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang mulai, baik baca Al-Quran, dzikir dan sebagainya, atau mudzakarah atau dengarkan taklim dan sebagainya, ini Allah akan berikan pahala sama dengan ibadah selama 83 tahun 4 bulan satu malam saja. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Inilah keistimewaan umat baginda Rasulullah SAW. Pantas saja umat ini dibangga-banggakan oleh nabi-nabi dahulu. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil banyak diceritakan nanti akan lahir umat dan Nabi akhir zaman Muhammad SAW yang umatnya ini luar biasa. Maka kalau kita beribadah satu malamnya 83 tahun 4 bulan. Kalau kali 10 sampai akhir Ramadan berarti berapa? 833 tahun nilai ibadah kita di sisi Allah. 833 tahun 4 bulan. Subhanallah. Maka ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat baginda Rasulullah SAW. Mari kita sambut, kita song-song, kita ambil datangnya malam Lailatul Qadar nanti. Sebagian Rasulullah Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Kalau bisa 10 bulan kita berjaga-jaga setiap malam, niat itikaf. Tidak bisa selama 10 hari full. Kalau Rasulullah SAW 10 hari full tiap malam-malam. Kalau belum mampu kita malamnya saja. Kalau bisa belum mampu ya jam 12 di sini biasanya dimulai jam 1. Kita niat itikaf yang mulai mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semampu kita. Kalau kita mampu beberapa jam kita niat itikaf, niat menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka insya Allah kita akan diberikan pahala 1000 bulan satu malamnya saja. Kalau kali 10 berarti 830. Kemudian ayat berikutnya, tanazzalu malaikatu waruhu fi bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat Jibril dan malaikat yang turun ke bumi untuk mengatur semua kebaikan, semua urusan-urusan. Bahkan dalam riwayat malaikat Jibril akan menyalami orang-orang yang pada malam itu, yang berzikir, yang lain. Atau tanda orang yang dapat salam disalami malaikat Jibril ini, bulu romanya merinding, kemudian
dada berdebut ketat, mata menangis karena sedih karena banyak dosa. Tanda disalamin malaikat Jibril alaihissalam. Terakhir salamun ya hatta matla'il fajar. Keselamatan, kesuksesan sampai terbit fajar. Itulah malam Lailatul Qadar. Kita diberikan taufik Allah untuk menjalankan, menghidupkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Semoga Allah Taala berikan taufik kita semua untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Bagi ibu-ibu bisa di rumahnya, di kamar musola yang sudah sediakan, buat di situ, buat amal, baca Quran, qiyamul lail dan sebagainya, sudah mendapatkan nilai Lailatul Qadar 1000 bulan. Semoga Allah istimewakan kita dalam taat pada Allah Taala dan dengan akhir kehidupan kita husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.